Presiden Joko Widodo mengenakan pakaian adat suku Baduy pada sidang tahunan MPR-DPR 2021 pagi tadi. Pakaian yang dikenakan Presiden Jokowi merupakan buah karya dari Jaro Saija, tetua adat sekaligus kepala desa Kanekes, Banten. Sederhana, simpel, dan nyaman dipakai. Itulah yang dikatakan Presiden Joko Widodo saat berpidato tentang baju adat Baduy yang dikenakannya. Komponen baju adat Presiden terdiri dari telekung atau ikat kepala yang merupakan kain tenun asli suku Baduy. Kemudian katung atau jaman sangsang, baju adat berlengan panjang tanpa kerah. Presiden memilih warna hitam serupa dengan warna telekungnya. Selanjutnya beber, ikat pinggang yang disampirkan di pinggang, semakin lengkap dengan samping aros, sarung berwarna nila bergaris putih yang dikenakan sebatas dengkul. Sejak 2017, Presiden Joko Widodo mengenakan pakaian adat Nusantara saat menyampaikan pidato tahunan MPR-DPR DPD RI. Hanya pada 2018, Presiden kembali mengenakan setelan jas. Pada tahun 2020 lalu, Presiden Joko Widodo mengenakan baju adat Sabu asal Nusa Tenggara Timur. Pakaian adat ini berwarna corak emas yang terdapat pada topi, kain tenun menyilang di dada, sarung, dan ikat pinggang. 2019, Presiden Joko Widodo mengenakan baju adat Sasak Nusa Tenggara Barat lengkap dengan penutup kepala dan keris. Pada 2017, Presiden Joko Widodo mengenakan baju adat Bugis lengkap dengan songkok warna emas yang disebut songkok tabone. Jelang Hari Kemerdekaan, pemerintah bersiap menuju era baru pasca vaksinasi. Pelonggaran di sektor ekonomi diharapkan dapat berjalan tanpa mengabaikan protokol kesehatan. Penabuh drum Superman is Dead IGD Ari Astina alias Jering membuat sejarah baru. Jering yang sejak pandemi bergulir tidak percaya dengan COVID, akhirnya menyadari bahaya corona dan bersedia divaksin. Usai divaksin, Jering juga meminta pengikutnya agar menempuh jalan yang sama. Langkah Jering divaksin seakan sejalan dengan peta jalan pemerintah menggencarkan vaksinasi di berbagai lini, termasuk sektor ekonomi. Uji coba dibuka kembalinya pusat perbelanjaan dengan syarat vaksin maupun tes antigen menjadi salah satu jurus pemerintah memperbaiki roda ekonomi. Dalam pidato kenegaraan sidang tahunan pagi tadi, Presiden Jokowi menyiratkan bahwa pandemi memaksa bangsa Indonesia menjalani berbagai kebiasaan baru, termasuk di bidang ekonomi. Pandemi COVID-19 telah memacu kita untuk berubah, mengembangkan cara-cara baru, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama yang tidak relevan, dan menerobos ketidakmungkinan. Kita dipaksa untuk membangun normalitas baru dan melakukan hal-hal yang dianggap tabu selama ini. Memakai masker, menjaga jarak, tidak bersalaman, dan tidak membuat keramaian adalah kebiasaan baru yang dulu dianggap tabu. Di tengah ketidakpastian kapan pandemi berakhir, pemerintah kini giat membangun keoptimisan geliat ekonomi yang telah mencapai 7,07%. Momen Hari Kemerdekaan pun sedianya menjadi awal bagi era baru pandemi usai vaksinasi. Apakah penanganan pandemi bisa sejalan dengan kenaikan ekonomi? Kita langsung berbincang dengan Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia, Alphonsus Wijaya, dan Guru Besar Fakultas Kedokteran UI, Ari Fahrial Sam. Selamat malam, Bapak-Bapak. Selamat malam. Selamat malam, Bang. Saya ke Prof. Ari dulu ya. Prof, Ya, silakan Pak. kalau lihat tadi pidato Presiden, kita harus new normal menghadapi pandemi ini karena juga kita harus menjaga keberlangsungan ekonomi. Bagaimana memaknai itu, Prof?
Ya, sekarang sekarang memang kita mesti lihat bahwa beberapa hari terakhir ini kita ditunjukkan oleh angka-angka yang cukup membuat kita berbesar hati begitu ya. Jumlah kasus baru yang semakin lama semakin menurun ya. Dari angka di atas 50.000, sekarang kan hari ini udah 17 ribuan. Kemudian juga positivity rate yang juga semakin menurun di bawah 10%. Walaupun angka kematian kita masih 3,1%, dan kita juga lihat rumah sakit juga sudah mulai bed occupancy rate-nya juga sudah menurun ya, rata-rata sekitar 30-40%. Jadi boleh dibilang sekarang ini kami para petugas kesehatan lebih artinya lebih tenang lah dalam mengelola kasus-kasus tersebut begitu ya, tidak seperti 2 minggu, 3 minggu yang lalu di mana kasus-kasus itu datang menumpuk di IGD, menunggu ruang rawat inap, kemudian menunggu ruang ICU. Jadi sebenarnya ini kondisi yang cukup ideal lah dalam tanda petik ya, kita bisa memanage pasien. Dan tentu kita berharap beberapa hari ke depan angka ini turun di bawah 10.000. Baik. Tapi ini memang di satu sisi mestinya membuat optimis masyarakat bahwa ada hal-hal baik yang telah kita lakukan bersama ya. Tadi ada upaya-upaya untuk bagaimana kita bisa menekan hulunya sehingga di hilir dalam hal ini kondisi rumah sakit juga menjadi lebih lebih luang lah, lebih longgar begitu. Oke, Prof. Dan Prof, di satu sisi ini ya kita pernah silakan kalau artinya ini dimanfaatkan secara ekonomi karena pesan-pesan tadi justru adanya mensyaratkan bahwa orang yang berkunjung itu harus divaksinasi, ini juga merupakan dalam tanda petik memaksa orang untuk vaksin. Karena sekali lagi selain kita masih menunggu obat, kita sebenarnya punya harapan untuk vaksin ini gitu ya, walaupun angka saat ini angka vaksin pertama itu baru mencapai 54 juta orang di Indonesia ini. Baik, kita pernah mengalami hal seperti ini ketika PSBB dulu dijalankan, terjadi penurunan, lalu kemudian kita melonggarkan, terjadi euforia, kemudian meningkat kembali. Bagaimana yang kita lakukan supaya kemudian tidak terjadi seperti itu dan tetap angka-angka yang kita sebutkan tadi itu menurun terus? Ya, yang penting konsistensi. Artinya begini ya, bahwa kita melihat bahwa dari data survei yang ada, kepatuhan masyarakat untuk menggunakan masker juga semakin baik. Dan ini kita harapkan terus tetap terjaga gitu. Jadi artinya yang seperti disampaikan oleh Pak Presiden tadi, betul. Jadi memang ini budaya. Mau keluar rumah menggunakan masker itu menjadikan budaya. Kita menjadi gamang ketika kita ada di tengah keramaian, ketika kita tidak menggunakan masker dengan baik begitu. Dan kemudian kita juga menjadi kagok ketika kok tangan saya ini belum cuci tangan gitu. Dan kita juga menjadi agak aneh ketika kita bersama-sama duduk di restoran ketawa-ketawa begitu buka masker gitu. Jadi ini hal-hal yang memang harusnya menjadi budaya. Kalau ini memang benar-benar kita bisa berhasil untuk benar-benar dijaga, ya mudah-mudahan kita di hari-hari ke depan ini kita melihat hal yang lebih baik lagi di dalam masyarakat kita. Oke, saya ke Pak Alphonse. Pak Alphonse, barusan diumumkan bahwa perpanjangan lagi PPKM kita, tapi ada pelonggaran, mal boleh buka 60% dan boleh dine-in. Bagaimana memanfaatkan ini untuk kemudian menjaga ekonomi kita tetap berjalan dengan baik? Ya, saya kira pertama tentunya harus disambut dengan baik oleh pusat perbelanjaan karena ini ada pelonggaran tambahan, berarti memang kita sudah bisa sedikit mengurangi beban berat yang selama ini ditanggung atau dipikul oleh pusat perbelanjaan selama hampir 7 minggu di masa penutupan operasional. Namun tentunya kami bersama pemerintah sangat berhati-hati sekali, oleh karenanya ada protokol baru, protokol tambahan yaitu protokol wajib vaksinasi. Jadi protokol ini bukan meniadakan protokol sebelumnya, yang sebelumnya itu kan ada menggunakan masker, cek suhu, cuci tangan, jaga jarak, dan sebagainya. Sekarang ditambah lagi dengan protokol tambahan, yaitu wajib vaksinasi. Jadi saya kira ini adalah salah satu tujuan pusat perbelanjaan. Pusat perbelanjaan itu adalah fasilitas masyarakat. Jadi kami bertekad untuk menjadikan fasilitas masyarakat ini sebagai tempat yang aman dan sehat untuk masyarakat datang, berkunjung, dan juga berbelanja. Jadi itulah dasar utamanya. Nah, kemudian juga
kita tidak tahu ini COVID kapan bisa hilang dari muka bumi ini, entah besok, entah 1 minggu lagi, entah 1 bulan, 10 tahun, kita tidak tahu. Tetapi selama COVID-19 ini masih ada di muka bumi, kita harus tetap bergerak dan beraktivitas. Yang menjadi masalah adalah bagaimana kita beraktivitas secara sehat dan aman. Ya tentunya saat ini mendorong vaksinasi tadi, yang seperti disampaikan oleh Pak Ari tadi. Dalam uji coba kemarin itu, apakah sudah mulai ada tanda-tanda pulihnya ekonomi kalau lihat dari kedatangan orang ke pusat belanja? Masih jauh, dengan kapasitas 25% masih jauh. Bahkan sebelum PPKM darurat ataupun PPKM berlandaskan level ini, pusat belanja sudah beroperasi dengan kapasitas 50% pada saat PPKM mikro. Dengan 50% saja tidak bisa menutupi biaya operasional. Jadi apalagi dengan kapasitas hanya 25%. Jadi sangat sulit sekali kalau kita bicara masalah defisit ataupun tingkat kunjungan secara normal. Masih jauh. Sekarang pun dengan kapasitas 25%, masyarakat yang datang tingkat kunjungan hanya sekitar 10 sampai dengan 15% saja. Belum pernah mencapai batas 25%. Kewajiban vaksinasi itu menghalangi orang untuk datang atau tidak? Kira tidak demikian, karena kenapa? Karena pertama, pekerja di pusat perbelanjaan hampir 100% sudah divaksinasi, karena pekerja pusat perbelanjaan itu adalah termasuk kategori layanan publik yang telah mendapat prioritas vaksinasi pertama. Kemudian, kalau kita lihat juga beberapa kota besar, khususnya di DKI Jakarta, tingkat vaksinasinya sudah cukup tinggi, sudah 90% lebih. Jadi harusnya tidak ada masalah lagi dengan tingkat kunjungan ke pusat perbelanjaan. Hanya saja memang masyarakat belum terbiasa dengan protokol yang baru ini. Oke, baik. Prof. Ari, apakah vaksinasi ini kemudian dijadikan sebagai syarat masuk mal atau ke tempat-tempat publik lainnya bisa berjalan dengan efektif nantinya? Ya, tentu itu yang kita harapkan gitu ya. Saya termasuk yang setuju bahwa memang dalam rangka meningkatkan jumlah partisipasi masyarakat untuk ikut vaksinasi ya seperti tadi ya. Nah, kemudian juga bantuan sosial ya, bantuan sosial yang juga dihubungkan dengan apa namanya bisa diberikan kalau memang sudah divaksin. Jadi saya rasa ini hal-hal ini yang memang akhirnya kalau jumlah ini akan terus kita kejar agar jumlah yang divaksinasi ini semakin meningkat, ya ini salah satu upayanya. Jadi kan seperti reward gitu ya, Anda sudah divaksin, oke Anda bisa masuk mall gitu. Dan saya rasa di satu sisi, makanya sebenarnya juga saya berulang kali menyampaikan bahwa artinya apa? Bahwa dengan kondisi saat ini ya, disinilah peluang masyarakat bisa menunjukkan bahwa dia tetap bisa menjaga jumlah kasus ini, tetap kita bisa tekan terus, dan mereka juga tetap bisa berkunjung ke mal gitu loh. Ini yang artinya selalu saya sampaikan. Ayo tunjukkan kita semua bahwa kita ini bisa hidup kok dengan menjaga protokol kesehatan gitu. Nah seperti tadi, artinya ya tadi ya kita mesti konsisten lah. Artinya semua mesti pakai masker gitu. Petugas di mal juga demikian, harus benar-benar konsekuen dengan hal tersebut. Tadi disebutkan, saya senang bahwa sebagian besar atau mungkin 100% siapa yang bekerja di mal itu sudah divaksin 2 kali misalnya. Itu kan suatu hal yang positif. Jadi artinya buat kami pun yang masuk ke mal, ya dalam tanda petik saya mungkin sebagai suatu orang masyarakat juga merasa nyaman. Kenapa? Karena kami tadi itu sebagian dari mereka yang bertugas di sana itu sudah menggunakan sudah mendapatkan vaksin gitu. Oke, baik. Pak Alphonse, kalau misalnya ada orang mau ke mal kemudian tidak vaksin, tapi sebetulnya orang-orang di mal misalnya ada tenan-tenan di mal itu butuh uang, kalau lalu kemudian mereka mengiyakan saja orang datang tanpa vaksin, bagaimana kita mengawasi hal tersebut nantinya? Kontrol pemeriksaan berada di pengelola pusat perbelanjaan sepenuhnya. Jadi semua pintu-pintu akses, baik itu dari umum ataupun hanya untuk karyawan, ataupun untuk keluar masuk barang, semua dikontrol oleh pengelola dan melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan pun melakukan tidak bisa secara manual. Pemeriksaan dilakukan melalui aplikasi yaitu Peduli Lindungi. Jadi tidak diperkenankan untuk memeriksa secara manual. Kenapa? Karena secara manual ini akan banyak menimbulkan masalah. Salah satunya adalah pemalsuan sertifikat vaksinasi. Jadi itu kami tidak kehendaki. Oleh karenanya kami menggunakan sistem aplikasi Peduli Lindungi. Jadi seharusnya tidak ada bisa mereka-mereka yang tidak memenuhi syarat bisa masuk ke pusat perbelanjaan. Karena memang semua pintu-pintu itu dikontrol oleh pengelola. Baik. Kira-kira di angka berapa baru kemudian nanti pengusaha mal menganggap ekonomi kita sudah pulih kembali?
Sebetulnya kami meminta kepada pemerintah pelonggaran sama seperti pada saat PPKM Mikro, yaitu dengan kapasitas 50% dan restoran, kafe boleh melakukan melayani dine-in. Kalau sekarang sudah 60 dan boleh dine-in, berarti udah seperti pulih ini berarti Pak Alphonse ya? Mudah-mudahan. Tetapi berdasarkan pengalaman selama ini, untuk meningkatkan tingkat kunjungan, menambah tingkat kunjungan 10 sampai dengan 20% saja itu diperlukan waktu tidak kurang dari 3 bulan, 4 bulan. Oke. Iya, jadi ini kami merasa sampai dengan akhir tahun pusat perbelanjaan masih dalam posisi tertekan. Karena dampak itu tidak bisa langsung serta-merta diakhiri ataupun serta-merta selesai pada saat pelonggaran ataupun pembatasan diakhiri. Baik Pak Alphonse. Sekitar 3-4 bulan ke depan. Baik, mudah-mudahan kita masuki 2022 sudah pulih ekonomi kita dan kita bersahabat dengan pandemi. Prof. Ari, Pak Alphonse, terima kasih sudah berbagi di iNews Prime. Selamat malam. Terima kasih Prof. Ari. 11 pelanggaran terjadi dalam tes wawasan kebangsaan KPK. iNews Prime kembali usai jeda.